Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Didi Channel. Oke, seperti biasa untuk hari ini Didi akan berikan informasi lagi nih teman-teman. Kali ini Didi akan berikan informasi seputar news Bitget Brace lagi nih teman-teman ya. Oke, jadi kira-kira ada updatean news apa dan perkembangan apa mengenai si Bitget Brace nanti bakal dibahas dan diulas semua ya di video ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis. Oke, namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. So gak usah kelamaan, langsung kita kepoin. Jadi so. Nah oke teman-teman ya, di sini Didi sudah masuk di CMC Record Market Cap. Jadi sebelum kita lanjut pembahasan Bitget Brace ya, kita akan cek and recheck dulu mengenai kondisi market saat ini. Oke, terlihat banget ya teman-teman ya, saat ini market sedang hijau royo-royo, di mana dalam kurun waktu 7 hari nih ya, BTC mengalami pertumbuhan hingga 10,41% dan dalam kurun waktu 24 jam terakhir ya, BTC mengalami kenaikan ya sebesar 6,54%, menjadikan rate BTC saat ini di level 28.691 teman-teman. Oke, hal ini disebabkan apa? Disebabkan karena memang ya sentimen dari AS ya, dia tuh bulan ini nggak menaikkan suku bunga, yang pertama. Yang kedua, ada titik terang mengenai perseteruan antara SEC dan Binance teman-teman ya. Nah, dan yang ketiga, banyak sekali sentimen-sentimen yang bisa dibilang tuh positif ya untuk BTC saat ini teman-teman ya. Hal itu terbukti teman-teman ya, kalau dulu kan memang kita beranggapan ya bahwa misalkan nantinya ada pertukaran yang sedang gonjang-ganjing, apalagi pertukaran sekelas Binance dan Coinbase teman-teman ya, ada perseteruan seperti itu, kemungkinan harga BTC itu akan terdampak parah teman-teman. Ternyata kita lihat kemarin teman-teman ya, perseteruannya itu cukup drama banget teman-teman ya. Tapi apa yang terjadi di BTC? BTC itu stagnan teman-teman ya. Artinya apa? Artinya makin kesini ya, semakin BTC diadopsi global dan semakin banyak orang telah mengenal Bitcoin itu sendiri teman-teman ya, maka kecenderungan harga Bitcoin itu semakin stabil gitu teman-teman ya. Itu yang ditangkap dari market-market saat ini teman-teman. Nah, ketika saat ini ada sentimen yang cukup good mengenai BTC itu akan mengalami kenaikan ya, seperti level saat ini 28.700. Nah, meskipun harga BTC saat ini mengalami kenaikan ya, jadi kalian masih tetap harus waspada teman ya, karena memang nggak sedikit juga ya sentimen yang mencoba untuk menjatuhkan BTC saat ini teman. Oke, nah lalu bagaimana kondisi Bitget Brace bang? Langsung kita kepoin. Jadi soal. Nah oke, jadi di sini teman ya, kalau kita melihat kondisi Bitget Brace ya, Bitget Brace juga mengalami kenaikan nih ya, nggak mau kalah dengan BTC teman ya. Di mana Bitget Brace saat ini mengalami kenaikan hingga 4,02% ya, tepatnya yang tadinya di level 0,0024 sekarang menjadi 0,0025 teman ya. Dan kemarin masa-masa satwe itu di area 0,0023 teman ya. Dan kalau untuk kita lihat chart all-nya teman ya, memang di sini dia tuh sudah keluar jalur tren bearish gitu teman ya. Ini sudah keluar jalur, dan kalau kita lihat saat ini ya, memang Bitget Brace itu sedang membuat pijakan gitu teman ya. Pijakan kalau misalkan sentimennya tetap bagus ya untuk cryptocurrency, dia akan naik. Kalau misalkan buruk ya sebaliknya gitu teman ya. Karena memang gak dipungkiri teman ya, rata-rata market altcoin itu imbas dari bull atau bearishnya market BTC teman. Nah, kira-kira ada sentimen dan news apa mengenai si Bitget Brace? Langsung kita kepoin aja ya. Jadi so. Nah oke teman ya, di sini Didi sudah masuk di Twitternya si Bitget Brace ya. Oke. Jadi seperti yang sudah Didi katakan kemarin teman ya, di live Didi teman ya, bahwa Bitget Brace saat ini sedang gencar-gencarnya nih ya menginfokan proyek Geo Web3 Real Estate teman. Nah, sempat kemarin ya pada tanggal 18 kalau nggak salah, mereka itu membuat sebuah tebakan dan memberikan giveaway $100 ya terhadap para komunitasnya, misalkan tebakannya itu benar. Nah, rencananya tanggal 18 kemarin teman ya, tim Bitget Brace kan mengumumkan ya bahwa 7 hari lagi akan ada sesuatu yang besar. Nah, ternyata dari tanggal 18 ke 7 hari ke depan kan tanggal 25. Nah, ternyata di 19 Juni kemarin Bitget Brace itu mengumumkan Brace Geo Web3 Real Estate Marketplace ya akan coming to Bitget Chain on Juni 25 ya 2023. Artinya yang dimaksud tebak-tebakan kemarin itu ya ini nih, proyek dari Web3 Geo Real Estate Marketplace ya dari Bitget Brace, yang dimana kita itu bisa menjual beli properti secara Web3 ya di Geo Real Estate-nya marketplace dari Bitget Brace ini ya.
Jadi makin kesini memang Bitgetprace itu selalu menepati janjinya. Itu yang membuat Didi takjub ya terhadap perkembangan Bitgetprace selama ini gitu teman-teman ya. Tapi banyak bang yang fooder sampah, ya bodo amat gitu teman-teman ya. Yang penting Didi masih tetap yakin teman ya dengan proyek-proyek Bitgetprace. Kalau Didi melihat secara keseluruhan ya dari apa yang mereka janjikan dan apa yang telah mereka sudah lakukan, itu teman ya. Itu yang Didi lihat saat ini untuk Bitgetprace ya. Ya selama ini baik-baik aja, dan kalau menurut Didi pribadi ya cukup keren gitulah untuk proyek-proyeknya gitu. Sekelas koin Bitgetprace teman-teman ya. Nah pada 13 jam lalu ya di sini ada top BNB Chain project with highly social. Ya, dimana di sini Bitgetprace menurun ya, yang tadinya itu di posisi 43 dan saat ini di posisi berapa nih ya? 4, 5, 6, 7 ya, di posisi 7 ya, enggak masalah teman ya. Dan di sini juga dikutip dari BSC Daily ya, top BNB Chain project teman ya, ini sama Bitgetprace itu di level di peringkat 7 teman ya. Jadi mengalami penurunan yang tadinya peringkat 3 sampai peringkat 4. Oke, kita geser-geser ke bawah teman ya. Nah ini dikutip dari BNB Swap ya, dimana Bitgetprace itu telah berhasil memburn 1 triliun brace teman ya, atau senilai 247.000 US dollar teman. Oke, ini sepertinya yang sudah diinfokan kemarin gitu teman ya. Tapi kemarin kalau nggak salah 2,4 triliun gitu loh teman-teman. Tapi untuk bukti transaksinya masih belum di ini teman-teman ya. Katanya nunggu 3 hari apa 3 hours gitu teman. Jadi kurang tahu, nah belum diupdate ya intinya ya, kita tunggu aja. Dan untuk ini sudah dibahas ya dengan Cheng No ini teman-teman. Oke, kita geser ya. Nah ini Guarda ya, Guarda Wallet ini juga sudah dibahas ya teman-teman ya, dimana kalian bisa membeli brace dengan berbagai mata uang fiat dunia teman-teman ya, dengan perantara atau jembatannya itu Guarda ini teman-teman. Dan ini info dari apa nih, thenewscrypto.com ya. Ini menginfokan mengenai on web3 real estate marketplace yang sudah dibahas tadi teman ya. Intinya seperti itulah teman ya. Jadi kita tinggal tunggu aja seperti apa nanti tampilan dari proyek web3 real estate-nya marketplace dari Bitgetprace per tanggal 25 katanya on gitu teman. Oke. Dan ini cukup keren ya teman-teman, karena ini salah satu proyek yang cukup besar ya untuk Bitgetprace di dunia nyata gitu teman-teman ya. Dan selain itu proyek Bitgetprace yang berikutnya ada Keybrace teman-teman ya, dimana mobil listrik. Nah itu belum ada kabar lagi nih ya. Kalau info terakhir mereka itu akan mengadakan event ya di Dubai ya, kita tunggu aja untuk eventnya. Dan untuk top project with FDV ya, di market cap 200 juta hingga 300 juta US dollar, Bitgetprace mengalami penurunan yang tadinya di level 3 saat ini di level 4. Dan no problem teman-teman ya, nggak masalah. Oke, langsung kita scroll ke bawah teman ya. Nah kemarin ya Bitgetprace sempat trending di kategori business dan finance teman ya, dimana mendapatkan 4.600 tweet teman. Nah yang info yang terakhir nih teman ya mengenai Bitgetprace, ini sempat Bitgetprace ya men-tweet pada 19 Juni kemarin ya. Dia tuh mengatakan bahwa Bitgetprace itu telah menjadi cryptocurrency legal di Indonesia. Nah apakah benar? Langsung kita cek aja ya teman-teman di websitenya Bapepti. Ini website resmi ya, bapepti.go.id, dimana isinya itu tentang mengenai peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi ya nomor 4 tahun 2023 ya, tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi ya nomor 11 tahun 2022 teman. Katanya ini dasar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Intinya aset Bitgetprace itu teman ya, aset yang sudah diakui lah aset cryptocurrency-nya ya di Indonesia teman ya. Namun tetap teman ya, di Indonesia itu untuk cryptocurrency itu hanya diakui sebagai aset komoditi ya. Jadi bukan untuk pembayaran teman ya. Kalau untuk pembayaran sudah pasti itu melanggar undang-undang di Indonesia. Jadi hanya diakui sebagai aset komoditi. Dan Bitgetprace sudah terdaftar ya. Kalau nggak salah Didik, ini kan ada banyak banget ya untuk beberapa koin dan token yang sudah diperdagangkan di broker-broker Indonesia teman ya. Hampir terakhir. Nah ini nih ya. Nih. Jadi Bitgetprace itu sudah terdaftar ya teman-teman ya, dan sudah diakui sebagai salah satu koin cryptocurrency legal di Indonesia teman-teman, sebagai aset komoditi gitu teman-teman. Yang artinya kalian para army brace di Indonesia ya tentunya makin semangat dong ya, karena Bitgetprace itu salah satu koin yang diakui ya teman-teman ya, atau legal di Indonesia teman-teman ya, karena sudah terdaftar di bapepti.go.id gitu teman, sebagai aset, salah satu aset komoditi. Oke.
Dan untuk berikutnya ya, kita akan cek and recheck market dari si Bitgetpraise teman-teman ya. Oke, lalu bagaimana keadaannya sekarang ya, kita akan cek and recheck gitu teman-teman. Oke, di mana di sini Bitgetpraise per USDT di time frame 4 jam teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita akan perbesar ya untuk market dari Bitgetpraise. Kalau kita lihat memang si Bitgetpraise memang mengalami kenaikan gitu teman-teman. Ini di time frame 4 jam. Dan di sini untuk volume transaksinya ya, di sini untuk volume transaksinya itu sudah mulai menghijau, yang artinya ada transaksi yang cukup lumayan ya di sini teman-teman. Yang mudah-mudahan sih ini kedepannya makin tambah hijau gitu teman ya. Dan kalau kita lihat untuk MACD-nya, ini MACD-nya sudah bersilangan ya di bawah, dan ini untuk kecenderungan candlestick merah dari MACD ini ya sudah mulai menipis gini teman ya. Jadi meruncing gitu, yang artinya besar kemungkinan ya si Bitgetpraise itu akan membuat candle hijau di sini gitu teman. Nah, ketika memang benar si Bitgetpraise ini membuat candle hijau di sini, otomatis ini akan berdampak harga Bitgetpraise mengalami kenaikan gitu teman ya. Oke. Dan kalau untuk si RSI ya, ini RSI memang sudah mengalami kenaikan ya, meskipun ini posisinya masih di tengah. Tapi di sini teman ya, ini ada button 2 gitu teman ya. Ya, di sini dan di sini, yang artinya ada kemungkinan naik, meskipun ini mungkin ya teman ya. Ini kalau menurut Didi sih ini akan mengalami koreksi dulu teman ya. Ini akan gini nih ya, koreksi dulu sebelum nantinya memang naik gini teman ya, sampai menyentuh batas SRI ya, biasanya seperti itu gitu teman ya. Yang artinya ini potensi besar ya Bitgetpraise itu akan mengalami kenaikan ya, meskipun dia akan mengalami koreksi dulu teman ya di sini ya teman ya. Jadi dia itu masih istilahnya itu ngetes market dulu gitu teman ya di level 24 ini teman ya, sebelum dia itu naik. Tapi untuk keseluruhan ya, kalau misalkan ini memang sentimennya terus bagus ya untuk Bitgetpraise teman ya, dan ada updatean yang sekiranya itu bisa menyokong harga Bitgetpraise, ini bisa jadi Bitgetpraise tinggal tunggu waktu gini teman ya. Nah gini teman ya, untuk MACD-nya yang ini akan berpotensi juga mengalami kenaikan gini gitu teman ya. Ya mungkin nantinya pasti diuji resisten di resisten sebelumnya ini di level 27 teman ya. Mungkin dia akan menguji di situ gitu teman. Ada kemungkinan nanti si Bitgetpraise itu seperti ini gitu teman ya. Ini akan ke sini, sini. Nah, lalu ini nih. Nah, mungkin dia di sini nguji resisten dulu teman ya. Ada koreksi dikit. Nah, mungkin dia lanjut gini. Nah, sorry. Jadi kurang lebih nantinya akan yang ini yang dibuletin aja teman ya, yang dibuletin aja ya, yang ini. Ya, kalau misalkan memang sentimen untuk cryptocurrency itu tetap bagus gitu teman ya. Tapi sebelumnya dia itu akan menguji di level ini nih ya, di level ini ya. Dia akan menguji di sini nih, karena resisten sebelumnya itu di 0,002627 gitu. Ketika memang sentimennya tetap bagus teman ya, mungkin di sini dia akan membuat pijakan dan koreksi sedikit lalu melanjutkan tren up-nya gitu teman ya. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI-nya itu benar-benar mendukung untuk Bitgetpraise itu ke atas ya. Oke, apakah saat ini momen yang tepat untuk kita ambil posisi bang? Ya kalau misalkan kalian ingin ambil posisi gitu teman ya, kalau di sini kalau dilihat ya, ini mereka itu sudah membuat bottom 2 gitu teman ya, di sini dan di sini gitu teman ya. Meskipun ini kecil ya, ada kemungkinan ini Bitgetpraise masih ada potensi kenaikan gitu teman ya. Kalau untuk scalpingan loh teman, karena ini time frame 4 jam ya teman ya. Scalpingan agak panjang dikit lah waktu. Jadi kalau menurut diri pribadi teman ya, ini adalah potensi untuk kalian itu masuk lah. Tapi jangan all gitu teman ya, dikit-dikit aja. Kalian tes dulu aja marketnya ya, apakah nanti marketnya itu cenderung makin bullish atau malah menurun ya. Oke, jadi jangan sampai all ya. Kalau kalian ingin masuk ya kalian tes dulu aja ya mas teman. Kalian bisa masuk beberapa persen dari aset kalian ya. Tapi tetap kalian teman ya, ini bukan saran buat kalian masuk sekarang gitu, wajib ya, ndak ya teman ya. Ini hanya menurut pandangan Didi pribadi ya. Yang namanya analisa kadang benar kadang juga salah teman ya. Jadi wajib hukumnya kalian do your riset pribadi ya, sebelum kalian memasukkan uang kalian di cryptocurrency. Oke, jadi itu tadi teman ya, sedikit analisa dan perkembangan update news mengenai Bitgetpraise. So bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, namun tetap teman ya, di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bicaralah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke,
Mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini, semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini jangan lupa nih kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman-teman, karena sekali subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa.